Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Adi Saputra, NIM 1901550054. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang Node.js. Node.js adalah perangkat lunak yang didesain untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dan ditulis dalam sinteks bahasa pemrograman JavaScript. Bila selama ini kita mengenal JavaScript sebagai bahasa pemrograman yang berjalan di sisi client atau browser saja, maka Node.js ada untuk melengkapi peran JavaScript sehingga bisa juga berlaku sebagai bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server, seperti halnya PHP, Ruby, Perl, dan sebagainya. Sejarah Node.js. Node.js pertama kali diciptakan dan diperkenalkan oleh Ryan Dahl pada tahun 2009, sehingga JavaScript bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman di sisi server, sekelas dengan PHP, ASP, Ruby, dan lain sebagainya. Ryan Dahl adalah seorang pengembang dari Joyent yang merupakan sebuah perusahaan perangkat lunak dan infrastruktur cloud. Ia memiliki ketertarikan dengan penerapan single thread pada bahasa pemrograman sisi server dan akhirnya memilih JavaScript sebagai bahasa untuk Node. Setelah sebelumnya mencoba menggunakan Haskell, Lua, dan C. Bagaimana Node.js bekerja? Node.js bekerja dengan bahasa pemrograman sisi server pada umumnya yang bersifat blocking. Node.js bersifat non-blocking sebagaimana halnya JavaScript bekerja. Node.js berjalan dengan basis event event driven. Maksud dari blocking ini secara sederhana adalah bahwa suatu kode program akan dijalankan hingga selesai, baru kemudian beralih ke kode program selanjutnya. Kelebihan Node.js: 1. Bekerja dengan konsep non-blocking. Misalnya, ada dua proses yang berjalan, yaitu ada proses A dan proses B. Sayangnya proses A mengalami blocking karena suatu hal. Meskipun demikian, Anda masih tetap bisa menjalankan proses B jika proses ini tidak membutuhkan output dari proses A. Itulah yang disebut konsep non-blocking. Yang kedua, cepat dalam mengeksekusi kode, yaitu kemampuannya dalam mengeksekusi dengan cepat. Hal ini juga bisa terjadi berkat engine V8 dari Google yang digunakan membuat Node.js. 3. Single thread. Node.js juga memiliki karakteristik single thread. Dengan karakter ini, program yang dibuat dengan Node.js akan mengalokasikan thread hanya pada proses yang sedang berlangsung, sehingga kinerja program tersebut akan lebih ringan daripada program yang multi-thread. Kekurangan Node.js: 1. API Node.js tidak stabil. Salah satu kekurangan utama ialah adanya API yang tidak stabil. Hal ini menjadi perhatian utama para programmer. API Node.js sering kali berubah, di mana perubahan tidak sesuai bisa memberi masalah tersendiri. Bagi programmer sering kali kompatibel dengan sistem terbaru yang ada. 2. Memerlukan waktu pengembangan yang lebih lama. Banyak programmer yang mengeluh bahwa dengan menggunakan Node.js, mereka memerlukan waktu yang lebih lama dalam mengembangkannya.
Hal ini karena disebabkan banyak hal. Sebagai contoh, ketika Anda menggunakan Ruby on Rails, Anda akan menemukan banyak petunjuk dalam hal melakukan sesuai. Yang ketiga, tool yang bisa dibilang kurang matang. Inti dari Node.js bisa dibilang stabil. Namun demikian ada banyak registro npm yang memiliki kualitas buruk. Paket npm ini merupakan manajer paket yang mengatur pemasangan dan melakukan pengelolaan program dari pihak ketiga di luar Node.js.